Sehingga menurut saya Arema harus dibubarkan sepenuhnya sampai kapanpun, dan tidak boleh ada lagi tim klub sepak bola atas nama Arema untuk alasan apapun ke depan. Harus dibuatkan aturan atau undang-undang yang jelas terkait ini agar menjadi pelajaran kepada klub yang lain. Kemudian kepada Kapolda Jatim dan Kapolres Malang agar segera dicopot atau digantikan dengan orang lain, karena keduanya harus bertanggung jawab atas hal ini. Lalu panitia pelaksana juga harus dipanggil, ditangkap, dan dipenjara karena sudah menyalahi aturan. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua sedang berduka karena tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana setelah pertandingan antara Persebaya melawan Arema ini berakhir dengan rusuh dan kemudian mengakibatkan 127 orang meninggal dunia terkonfirmasi sejak tadi pagi, lalu kemudian 180 orang lainnya sedang dirawat secara intensif di beberapa rumah sakit di kota dan Kabupaten Malang. Dan secara bertahap media kita juga sudah mengupdate ada pertambahan korban meninggal dunia, ada yang menyebutkan 130 orang, bahkan dari forum internal yang saya dapatkan ada 185 orang meninggal dunia sampai hari ini, dan ini masih perlu dikonfirmasi karena dari 180 orang yang dirawat di rumah sakit itu sangat rawan untuk menjadi korban dan meninggal dunia. Kepada semua keluarga dan semua orang yang sedang dirawat, kita doakan semoga segera pulih dan selamat agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kepada semua korban yang sudah meninggal dunia, 127, 130, entah berapapun namanya, kepada siapapun mereka, kita doakan agar diterima di sisinya, diterima di tempat terbaik, dan kepada semua keluarga korban agar diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa menerima ini secara ikhlas dan mau melepas mereka dengan damai dan tenang. Tapi di luar itu gitu ya, tetap saja di luar doa-doa yang perlu kita panjatkan, tetap saja kita perlu mengevaluasi, tetap saja kita perlu menyalahkan pihak-pihak tertentu yang memang harus bertanggung jawab dari tragedi ini. Dan bagi saya pribadi, ini adalah sebuah cerita yang sangat-sangat menyedihkan, terutama bagi semua penonton, penikmat sepak bola tanah air atau penikmat sepak bola luar gitu ya. Karena ini adalah momen yang sangat-sangat tidak pas, di mana Indonesia, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong itu sedang bagus-bagusnya, sedang berproses, bertumbuh, dan menjadi sebuah kekuatan yang sangat-sangat baik gitu ya. Ya karena dalam kesempatan terakhir, dalam banyak pertandingan yang dipertontonkan oleh timnas kita bisa melihat ada perubahan yang sangat-sangat signifikan, di mana timnas kita bisa bermain 90 menit full, dan bahkan berkali-kali mereka, timnas kita berhasil membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Dan dari pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir FIFA, Indonesia berhasil mengalahkan timnas yang secara ranking lebih baik dari Indonesia, yakni Kurakau, dan dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh pelatih Sintayong. Ini adalah sebuah kabar positif yang luar biasa, dan kita tunggu selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya kita menonton timnas gitu ya. Belum pernah kita melihat permainan yang sebagus ini, sebagus sekarang. Tapi kemudian muncul tragedi kemanusiaan, tragedi sepak bola, dan kemudian menewaskan sampai ratusan orang. Ini adalah sebuah cerita yang sulit untuk kita gambarkan, karena di dunia mungkin ini bukan tragedi yang pertama, bukan tragedi yang paling besar, tapi ya tetap saja ini 2 terbesar setidaknya sampai hari ini. Tapi itu tidak masuk akal dan tidak bisa dibandingkan dengan tragedi di tempat lain, di negara lain, karena kejadiannya itu terjadi di era tahun 90, tahun 80-an. Sementara kita hari ini berada di tahun 2022
Dan rasanya dengan segala modernitas sistem keamanan yang sudah kita miliki, rasanya ini sedih sekali melihat masih ada korban yang sampai mencapai ratusan orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang, dan ini sama sekali tidak bisa dimaafkan bagi saya gitu, karena ya ini harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang dipidana, harus ada yang dipenjara, dicopot, didenda dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini saya ingin coba menengahi, karena ada banyak komentar orang-orang yang hanya menyalahkan satu pihak dan kemudian fokus kepada satu pihak, tapi kemudian tidak mau melihat kejadian ini secara utuh. Jadi buat teman-teman yang belum paham terkait rivalitas antara Persebaya dengan Arema, memang secara sejarah dalam 23 tahun terakhir Arema tidak pernah kalah di stadionnya sendiri ketika bermain di kandang melawan Persebaya, sehingga kekalahan semalam itu membuat banyak fans fanatik mereka menjadi kecewa atau sedih atau marah. Dan menurut mereka membuat sebuah kesimpulan sepihak di mana Arema bisa kalah oleh banyak klub di kandang, tapi tidak dengan Persebaya, karena dalam 23 terakhir Arema tidak pernah kalah. Maka ketika semalam mereka kalah, mereka kemudian emosi dan turun ke lapangan dan menyerang pemain serta ofisial. Dan gara-gara mereka sebagian supporter Arema turun ke lapangan menyerang pemain Persebaya, menyerang ofisial Persebaya, pemain Arema juga diserang dan ofisialnya, maka kemudian kepolisian melakukan pengamanan atau melakukan teguran kepada pihak supporter untuk tidak turun ke lapangan, tapi kemudian terus bertambah lebih banyak supporter yang turun ke lapangan, sehingga dilakukan penembakan gas air mata kepada semua supporter yang turun ke lapangan. Dan belakangan gas air mata ini menyasar tribun juga, sehingga kemudian menimbulkan keributan, kepanikan di tribun, sehingga supporter-supporter yang sebelumnya tidak turun ke lapangan dan masih ada di tribun itu kemudian panik karena mereka sesak nafas, mata mereka panas terkena gas air mata, sehingga semuanya kompak untuk keluar, mencari pintu keluar. Sehingga gara-gara ini gitu ya, gara-gara pintu keluar kita, ya pintu keluar itu cukup terbatas, bukan terbatas, sebenarnya sudah sangat standar dan aman, tapi karena terjadi kepanikan maka ada aksi dorong-dorongan, ada massa yang cukup besar terkonsentrasi di beberapa titik pintu keluar, sehingga dengan kombinasi antara gas air mata, kepanikan dan desak-desakan membuat banyak orang gagal nafas, kurang oksigen, desak-desakan, sehingga membuat sebagian mereka meninggal dunia pada akhirnya. Jadi kalau secara siapa yang salah dalam hal ini, ya semua pihak salah menurut saya. Tapi sebelum kita sampai kepada kesimpulan, kita coba lihat dulu dari sisi persiapan laga. Dari sisi persiapan laga ini sudah cukup baik, cukup bagus, di mana dalam pertandingan ini yang sangat tinggi rivalitasnya antara Persebaya dengan Arema, itu hanya dibolehkan penonton atau supporter dari Arema, sehingga praktis bonek mania atau supporter Persebaya tidak diperkenankan untuk melintas Malang atau memasuki stadion atau membeli tiket untuk menonton langsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Dengan ini, persiapan ini mestinya secara hitung-hitungan dapat diharapkan kondusif, karena tidak ada supporter lawan gitu ya. Tapi kemudian memang ada dua masalah yang bagi saya ini menjadi kesalahan pihak panitia pelaksana, di mana Kapolda Jatim pada tanggal 18 September 2022 atau setengah bulan sebelumnya itu sudah mengirimkan surat permohonan perubahan jadwal kepada panitia pelaksana agar pertandingan yang semula digelar jam 20.00 atau jam 8 malam itu dimajukan menjadi pukul 3 sore. Tapi ini kemudian tidak diindahkan oleh pihak panitia pelaksana, sehingga dengan kasus ini, dengan adanya tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan ini, maka dari sisi saya, menurut saya pribadi, pihak panitia pelaksana perlu dipanggil, diperiksa dan dipenjara kalau mereka tidak punya alasan yang
tepat kenapa mereka tetap menggelar pertandingan pada jam 8 malam. Buat yang bertanya, apa urusannya dari jam 3 dan jam 8 berpengaruh kepada supporter? Dalam pengalaman kita, dalam banyak pengalaman pengerahan massa yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk demonstrasi, memang kalau massa terkonsentrasi malam hari itu cenderung menimbulkan sikap-sikap anarkis atau perlawanan atau kerusuhan. Makanya kemudian demonstrasi di Indonesia itu selalu harus dihentikan sebelum jam 6 malam. Karena kalau sudah lewat dari itu biasanya anarkis. Nah, pihak kepolisian sendiri secara pertimbangan psikologis massa itu sudah meminta agar dimajukan menjadi jam 3 sore agar mengurangi potensi-potensi anarkis seperti ini. Lalu kemudian kesalahan kedua yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana adalah mencetak tiket sampai 42.000 tiket, sementara kapasitas stadion hanya 38.000. Nah, ini juga menjadi kesalahan yang fatal dan mestinya juga bisa dipidana atau dipenjara karena gara-gara kelalaian mereka, gara-gara mereka melakukan tindakan yang menyalahi aturan, mereka layak untuk dipidana, untuk mempertanggungjawabkan kepada ratusan keluarga korban yang ditinggal oleh keluarga tersayang. Dan di luar itu, kalau kita mau bertanya siapa yang salah dalam hal ini, bagi saya semuanya salah. Dari pihak Aremania salah karena ada supporter turun ke lapangan dan kemudian melakukan penyerangan kepada pemain dan ofisial, entah itu Persebaya dan Arema. Lalu kemudian dari pihak kepolisian juga saya pikir ini ada kesalahan yang luar biasa gitu, karena gara-gara gas air mata yang ditembakkan dan mengarah kepada tribun, entah itu disengaja atau tidak, ini adalah kesalahan yang harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini, entah pidana kepada pihak kepolisian yang melakukan penembakan atau kepada Kapolres Malang untuk dicopot, atau Kapolda Jatim juga harus mengundurkan diri atau dicopot gara-gara kasus ini karena tidak mampu melakukan pengamanan yang sesuai dengan standar. Karena kalau saya lihat gitu ya, masalahnya memang saya berusaha untuk tidak menyalahkan Polri. Tapi dari banyak kejadian terkait kerusuhan supporter di Indonesia, sepak bola di Indonesia, kalau kita mau melihat dari pengalaman yang terakhir terjadi di Sidoarjo, di mana Persebaya rusuh karena timnya kalah dengan Rans Entertainment, kemudian Bonek Mania melakukan rusuh, banyak supporter turun ke lapangan, tapi itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa yang sebesar ini. Bahkan sampai detik ini saya melihat tidak ada korban jiwa gara-gara kerusuhan supporter Persebaya di Sidoarjo, karena sekali lagi tidak ada gas air mata yang ditembakkan sehingga membuat supporter panik dan menimbulkan sesak nafas atau dorong-dorongan di pintu keluar atau pintu masuk. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan Polri, saya setuju gitu ya. Ini memang kesalahan Polri dan harus ada yang bertanggung jawab. Entah itu yang pihak yang menembakkan gas air mata harus dipidana, atau sekali lagi Kapolda Jatim dicopot dan Kapolres Malang dicopot. Karena itu harus dilakukan dan ini nggak ada tawar menawar lagi menurut saya gitu ya. Karena 130 orang meninggal dunia ini adalah jumlah yang sangat-sangat besar dan tidak termaafkan. Ya, meskipun di sisi lain kita juga perlu memberikan ruang kepada Polri untuk mengklarifikasi kenapa sampai kemudian melakukan penembakan gas air mata. Karena inilah yang menjadi titik awal atau masalah yang membuat kepanikan dan menimbulkan ratusan orang mengalami sesak nafas. Terkait aturan FIFA, memang disebutkan bahwa tidak boleh menggunakan gas air mata di dalam stadion untuk alasan keamanan. Tapi setelah saya baca lagi secara aturan itu masih ada bahasa consider atau dipertimbangkan. Sehingga tidak sepenuhnya dilarang, hanya memang sangat-sangat dipertimbangkan atau tidak perlu digunakan, disarankan untuk tidak perlu digunakan. Karena dari informasi dari berbagai situasi di
negara-negara lain sempat juga ada pengamanan di mana terjadi tembakan gas air mata kepada penonton yang melakukan kerusuhan, dan itu bisa dibilang dibolehkan oleh FIFA gitu ya, karena bahasanya masih consider. Jadi dalam kesimpulan saya atas tragedi ini, beberapa orang yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Yang pertama adalah pihak panitia pelaksana, kemudian Polri, entah itu dari Kapolres atau dari Kapolda, harus dicopot atau mengundurkan diri, dan kemudian pihak manajemen Aremania sendiri. Sehingga menurut saya Arema harus dibubarkan sepenuhnya sampai kapanpun, dan tidak boleh ada lagi tim klub sepak bola atas nama Arema untuk alasan apapun ke depan. Harus dibuatkan aturan atau undang-undang yang jelas terkait ini agar menjadi pelajaran kepada klub yang lain. Kemudian kepada Kapolda Jatim dan Kapolres Malang agar segera dicopot atau digantikan dengan orang lain, karena keduanya harus bertanggung jawab atas hal ini. Lalu panitia pelaksana juga harus dipanggil, ditangkap, dan dipenjara karena sudah menyalahi aturan. Dan di luar itu, saya juga membaca komentar-komentar emosional dari banyak orang yang merasa bahwa lebih baik tidak ada sepak bola kalau sampai menewaskan, sampai ada korban yang sedemikian besar seperti ini. Tapi saya pribadi berpikir itu nggak adil gitu, karena ini adalah masalah klub Arema yang hadir hanya klub Arema, hanya supporter Arema, dan tidak ada supporter Persebaya dalam hal ini. Sehingga menurut saya ini benar-benar adalah masalah klub Arema, sehingga saya mengusulkan agar klub Arema itu dibubarkan secara permanen dan tidak boleh ada lagi klub atas nama Arema. Dan di luar itu, untuk alasan apapun sepak bola tetap harus berjalan, tidak boleh dibubarkan. Kita berharap tidak ada sanksi FIFA terkait hal ini, karena bagaimanapun sepak bola kita adalah ini soal bisnis, soal industri, soal hiburan banyak orang, sehingga menurut saya tidak adil kalau karena kesalahan satu klub kemudian kita semua dihukum dan tidak boleh berlaga lagi di kancah internasional. Saya pikir itu semoga ini dapat dipahami dengan baik, dengan benar. Tidak ada maksud untuk menyalahkan, menyudutkan satu pihak, tapi memang pada akhirnya harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini, dan tidak boleh ada alasan karena prosedur dan lainnya, karena benar-benar kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.